Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga tetap semangat belajar. Karena hari ini kita akan belajar fisika. Belajar fisika itu asik dan menyenangkan. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas ki. Hari ini kita akan bahas tentang induksi elektromagnetik, yaitu hukum Faraday. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum Faraday, terlebih dahulu kita akan kenal siapa sih Michael Faraday. Jadi Faraday ini lahir di London pada 22 September 1791 dan wafat pada 25 Agustus 1867. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Listrik karena beliau yang menemukan induksi elektromagnetik, efek Faraday, generator dan dinamo, prinsip motor listrik, dan benzena. Beliau pula yang memperkenalkan istilah elektrolisis, elektrolit, elektroda, anoda, katoda, ion, anion, dan kation. Jadi cukup banyak hal yang ditemukan oleh Faraday ini sehingga beliau ini disebut sebagai ahli fisika dan kimia khususnya di bidang listrik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Yang kedua adalah bagaimana menerapkan persamaan hukum Faraday tentang GGL induksi. Jadi kita fokus hari ini kita bahas induksi elektromagnetik, bagaimana medan magnet itu dapat menghasilkan sebuah interaksi sehingga menghasilkan GGL, yang kemudian kita akan mengaplikasikan persamaan Faraday tentang GGL induksi. Nah, hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik yang biasa disebut dalam fenomena yaitu adalah induksi elektromagnetik. Jadi kalau kita bahas tentang hukum Faraday adalah tentang induksi elektromagnetik. Nah, apa sih itu induksi elektromagnetik? Kita bisa lihat pada animasi berikut tentang bagaimana medan magnet kita dekatkan pada sebuah kumparan, bagaimana hasil pada galvanometer. Kita bisa melihat ketika magnet ujungnya utara kita dekatkan ke dalam sebuah kumparan, galvanometer akan bergerak. Begitupun ketika dia bergerak meninggalkan, ketika dia mendekatkan, maka galvanometer ke kanan atau kita masukkan ke arah kumparan. Kemudian sebaliknya ketika kita keluarkan menjauhi kumparan, maka galvanometer bergerak ke kiri. Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Jadi induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya induksi dan arus listrik. Induksi pada suatu penghantar akibat perubahan flux di dalam sebuah kumparan. Nah, bagaimana bisa terjadi galvanometer menghasilkan menyimpan dari gerakannya atau dia ke kanan atau ke kiri, dan bagaimana hal itu dapat terjadi? Kita bisa lihat, perhatikan ketika utara selatan ada garis-garis gaya dari utara ke selatan. Kita coba potong garis-garis gaya itu, bagaimana hasil dari galvanometer. Kita bisa lihat ketika kita memotong, hasilnya adalah galvanometer bergerak, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika dia memotong, itu ada sesuatu pada ujung galvanometer yang menghasilkan galvanometer bergerak. Sebaliknya, ketika kita gerakkan ke bawah, artinya searah dengan arah garis-garis gaya magnet, maka tidak akan bergerak pada ujung galvanometer. Jadi syaratnya untuk menghasilkan sebuah penyimpangan daripada galvanometer, garis-garis gaya itu harus memotong pada kumparan atau kawat pada kumparan. Nah, bagaimana sih cara menghasilkan GGL induksi? Yang pertama tadi kita bisa ilustrasikan ketika kita gerakkan keluar masuk, itu galvanometer bergerak. Bisa dilihat ketika magnet saya gerakkan masuk ke dalam sebuah kumparan, maka galvanometer bergerak. Berikutnya,
bagaimana hasilnya ketika magnet ini kita putar di sekitar kumparan atau mendekati kumparan, galvanometer juga ikut bergerak. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan GGL induksi. Yang pertama adalah medan magnet atau menggerakkan medan magnet masuk keluar kumparan. Yang kedua adalah memutar magnet di depan kumparan. Kita bisa lihat bagaimana pada rangkaian DC atau arus searah, bagaimana hasilnya. Lihat, ketika dia didekatkan pada kumparan primer yang didekatkan terhadap kumparan sekunder dan dia dialirkan pada arus arah, maka galvanometer tidak akan bergerak. Sebaliknya, ketika kita hubungkan dengan arus AC atau arus bolak-balik, maka galvanometer bergerak. Jadi kuncinya adalah yang pertama, arah magnet itu harus memotong pada kumparan. Yang kedua adalah menghasilkan arus bolak-balik atau arus AC. Oke, ketika kita hubungkan dengan arus bolak-balik, kumparan primer yang dikatakan terhadap sekunder akan terjadi aliran arus listrik. Nah, bagaimana sih arah arus induksi? Arah arus induksi bisa ditetapkan berdasarkan hukum Lenz, yaitu arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga berlawan arah perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Artinya apa? Ketika magnet kita masukkan ke kumparan, sesungguhnya induksi di medan magnet itu akan keluar, artinya berlawan arah dari magnet yang kita dekatkan pada kumparan. Ini. Jadi dia menyimpan, kita bisa lihat arahnya. Ketika dia ke dalam, arah galvanometer ke kanan, tapi sesungguhnya arah arus induksi di medan magnet itu adalah keluar di kumparan. Oke. Begitupun di ilustrasi ketika dia meninggalkan. Oke, seperti ini. Jadi arah induksinya meninggalkan kumparan, arah galvanometer itu ke kiri. Nah, jadi hukum Lenz itu adalah membahas tentang arah induksi. Dari arah induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Sehingga nanti rumus hukum Faraday akan mengusulkan sebuah kata min, karena yang dibahas di sini tentang berlawanan arah antara arah induksi yang timbul pada kumparan dan arah medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Oke, bisa kita lihat pada gambar berikut. Ketika dia masuk ke kumparan, sesungguhnya ada arah dari dalam di kumparan itu yang keluar atau berlawanan arah. Begitupun ketika keluar kumparan. Nah, selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik? Yang pertama kita lihat antara gambar atas dan gambar bawah sama-sama memiliki jumlah garis gaya yang sama, begitupun jumlah lilitan pada kumparan. Kita lihat, ilustrasikan, ketika kecepatan keluar masuk kumparan, ketika diperbesar, maka jarum pada galvanometer ikut bergerak dengan cepat. Sehingga diperoleh bahwa GGL induksi itu sebanding dengan kecepatan perubahan flux. Jadi semakin cepat perubahan flux, maka galvanometer ikut cepat bergerak, artinya GGL induksi ikut naik. Sehingga GGL induksi atau epsilon itu adalah sebanding dengan perubahan flux terhadap waktu. Yang kedua yang mempengaruhi, kita bisa lihat pada gambar berikut. Perbedaannya ketika gambar sebelumnya, kalau ini adalah jumlah lilitan yang berbeda. Pada gambar atas jumlah lilitannya besar, yang di bawah kecil, yang di bawah jumlah lilitan besar. Nah, bagaimana sih pergerakan flux keluar masuk kumparan? Kita bisa lihat bahwa yang memiliki lilitan lebih besar, galvanometer bergeraknya jauh lebih cepat. Artinya apa? Bahwa GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan atau epsilon, atau GGL itu adalah sebanding dengan jumlah lilitan. Sehingga diperoleh besar induksi, GGL induksi yang pertama itu sebanding dengan jumlah lilitan, yang kedua sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Nah, kita bisa lihat pada persamaan berikut.
GGL induksi atau epsilon adalah sama dengan minus N delta flux berdelta T. Artinya apa? Min ini kita bahas tadi di hukum Lenz. Dia berlawanan arah sehingga menghasilkan nilai min. Di sini adalah perubahan flux dan perubahan waktu. Sehingga diperoleh untuk waktu yang sangat singkat diperoleh epsilon sama dengan minus N d flux dt. Di mana epsilon atau GGL induksi dalam satuan volt dan N adalah jumlah lilitan, sementara delta plus per delta T adalah kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet dalam satuan Weber per sekon. Jadi kita bisa peroleh kesimpulan bahwa hukum Faraday tentang GGL induksi adalah gaya gerak listrik atau GGL yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui loop itu. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan besar induksi akibat perubahan medan magnet? Diperoleh persamaan sebelumnya bahwa minus N sama dengan epsilon sama dengan minus N delta plus delta T, di mana flux itu sendiri adalah B kali A. Jika terjadi perubahan medan magnet, maka delta flux itu adalah delta B dikali A, sehingga diperoleh persamaan epsilon sama dengan minus NA delta B per delta T, di mana epsilon adalah GGL induksi dalam satuan volt, N adalah jumlah lilitan, adalah luas penampan dalam satuan meter pangkat 2, delta B adalah perubahan medan magnet dalam satuan Tesla, dan delta T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Kita coba masuk ke pembahasan soal. Oke. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan flux magnetik dari 9 kali 10 pangkat mil 5 Weber menjadi 3 kali 10 pangkat mil 5 Weber dalam selang waktu 10 milisekon. Berapa sih GGL induksi yang timbul? Nah, kita coba bahas persamaan ini, soal yang ada di atas. Jadi kita lihat bahwa yang pertama ada jumlah lilitan, ada perubahan flux dari 9 ke 3, dan waktunya adalah 10 milisekon. Sehingga diketahui N adalah 1000 lilitan, flux 1 adalah 9 kali 10 pangkat mil 5 ke 3 kali 10 pangkat mil 5 Weber, di mana delta T 10 milisekon atau 10 kali 10 min 3 sekon. Ditanyakan adalah berapa nilai GGL. Oke, kita gunakan persamaan epsilon sama dengan minus N delta flux delta T. Karena ada perubahan flux dari 9 menjadi 3, maka kita bisa urai persamaan di atas. Menjadi epsilon sama dengan minus N flux 2 dikurangi flux 1 per delta T. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Jadi minus 1000 dari jumlah lilitan 1000, 2 flux kedua 3 kali 10 pangkat mil 5 dikurangi 9 kali 10 pangkat mil 5 per 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita bisa lihat ini 3 kurang 9 itu diperoleh minus 6 dikali 10 pangkat min 5. Dikali 10 pangkat 3 diperoleh, ini karena min dengan min diperoleh positif 6 kali 10 pangkat min 2. Bisa ya? Sehingga ini di bawah 10 kali 10 pangkat min 3 itu sama saja dengan 10 min 2. Sehingga kalau kita habiskan ini, artinya sama-sama 10 min 2, 10 min 2 diperoleh adalah 6. Hasil akhirnya adalah 6 volt. Bisa ya? Oke, jadi nilai akhirnya adalah
6 volt. Jadi tinggal kita selesaikan yang dalam itu 3 dikurang 9 minus 6 kali 10 pangkat min 5, di depan adalah 10 pangkat min 3 sehingga diperoleh 6 kali 10 pangkat min 2. Di bawah juga 10 dikali 10 min 3 itu kalau kita habiskan juga itu peroleh 10 pangkat min 2 sehingga diperoleh 6 volt. Saya pikir mudah soal ini, tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui dari soal. Kira-kira dari anandaku, siapa yang tertarik menyelesaikan soal 2? Jadi saya sengaja buatkan soal kedua itu adalah soal pilihan ganda. Oke, sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya, berapa gegel induksi yang dihasilkan? Kira-kira siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Jawabannya A, 4.300 volt, B, 4.000 volt, C adalah 20.000 volt, atau D, 10.000 volt. Ayo kita kerja bersama soal ini. Saya pikir karena dia adalah pilihan ganda, kita bisa mengarahkan salah satu jawaban sebentar yang mana cocok dari soal ini. Kita coba menyelesaikannya. Yang diketahui adalah N 300 lilitan, flux 1 3000 Weber, flux 2 1000 Weber, delta T 1 menit kita rubah menjadi sekon menjadi 60 sekon. Ditanyakan adalah epsilon atau GGL, nilai GGL. Oke, kita coba masukkan persamaannya. Oke, sama persamaan pertama tadi karena ada perubahan flux, maka kita rubah menjadi epsilon sama dengan minus N plus 2 dikurangi flux 1 per delta T. Sehingga diperoleh epsilon sama dengan minus 300 dikali 1000 dikurangi 3000 per 60. Bisa diselesaikan ya, tinggal kita coret. Ini 3000 kurang 1000 dikurang 3000 adalah minus 2000. Oke, 2 kali 3 dapat 6. Berarti 6 kali 10 pangkat berapa ya? 5 per 60. Oke, saya pikir dengan teknik matematika sehingga 6 dibagi 6 itu adalah 1. Sementara 10 pangkat 5 ini naik. Saya rubah ini menjadi 6 kali 10. Sehingga 6 per 6 itu dapat 1. 10 pangkat 5 naik 10 pangkat 5. Ini naik 10 pangkat 1 naik menjadi min. Sehingga diperoleh 10 pangkat min 1. Sehingga 1 dikali 10 pangkat 4. Nah, 1 kali 10 pangkat 4 itu sama saja dengan 10.000 volt. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Bisa ya untuk soal-soal modelnya seperti ini. Tinggal aplikasikan persamaan Faraday ke dalam soal-soal yang kita bahas. Baik. Nanti sebentar jikalau ada terkendala dengan soal-soal seperti ini, Anda aku bisa pertanyakan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Saya pikir antara soal 1 dan soal 2 itu sejenis, kurang lebih sama. Kita coba soal ketiga. Nah, soal ketiga itu adalah itu tadi persamaan yang kedua untuk waktu yang cukup singkat. Nah, kumparan dengan 10 lilitan mengalami perubahan flux magnetik dengan persamaan flux sama dengan 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T pangkat 2 ditambah 5 dengan flux dalam satuan Weber dan T dalam satuan sekon. Tentukan berapa besar gegel induksi pada saat T 1 sekon. Kita coba lihat soal ini. Yang menarik dari soal ini dibanding soal pertama, kalau soal pertama itu adalah tinggal memasukkan nilai perubahan plus. Kalau ini adalah dalam waktu yang sangat singkat. Artinya apa? Kalau waktu yang sangat singkat, kita harus menggunakan D plus DT. Kita coba lihat ini yang diketahui di soal.
N 10 lilitan plus 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T pangkat 2 ditambah 5. Yang ditanyakan berapa sih nilai GGL pada saat 1 sekon. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini. Flux sama dengan minus D. Karena tadi perubahan itu adalah soal 1, 2. Sekarang kita pakai D, artinya turunan. Mengapa? Karena waktunya cukup singkat. Sehingga diperoleh, kita masukkan nilainya. GGL induksi sama dengan minus N D 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T pangkat 2 tambah 5 DT. Bagaimana cara menurunkan persamaan ini? Kita tinggal masukkan nilai N. Jadi N-nya saya pikir tidak ada masalah, tinggal kita masukkan. Nah, bagaimana menurunkan ini? Di matematika adalah soal, misalnya ada turunan, maka turunan ini adalah 3 kali 0,02 diperoleh 0,06 T pangkat 2. Untuk lebih jelasnya nanti kalau ada yang terkendala ini saya pikir bisa konsultasi dengan guru matematika. Nah, turunan dari 0,04 itu 2 kali 0,04, 0,4 arti 0,8 T. Jadi pangkatnya kita kurangi 1. Sementara 5 itu turunannya adalah 0 karena tidak terikat oleh variabel T. Oke, sehingga diperoleh N-nya kita masukkan nilai 10. Terus turunannya yang kita bahas sebelumnya adalah 0,02 T pangkat 3 itu turunannya adalah 0,06 T pangkat 2. Artinya pangkat dikali ke depan 3 kali 0,2. Kemudian T pangkat 3 kurang 1 atau T pangkat 2. Turunan dari 0,4 T pangkat 2 itu adalah 0,8 T. Jadi 2 kali 0,4 dikurangi 0,8. T pangkat 2 dikurangi 1 adalah T. Jadi turunannya seperti di atas. Tinggal kita masukkan nilainya. Karena dia minta pada saat T 1 sekon, maka semua variabel T kita ganti dengan angka 1. Sehingga diperoleh 10 kali 0,06 kali 1 pangkat 2 ditambah 0,8 dikali 1. Sehingga diperoleh yaitu ini 1, saya pikir tidak ada masalah. Tinggal berarti 0,06 ditambah 0,8 yaitu 0,86. 0,86 dikali 10 diperoleh 8,6 volt. Seperti ini. Jadi soal ini ketika waktu yang cukup singkat. Artinya kita masukkan persamaan D plus DT. Yang penting kita paham bagaimana menurunkan hasil dari persamaan. Saya pikir kita akan belajar di matematika sangat mudah menurunkan untuk soal-soal yang dasar. Oke, tidak ada masalah kan untuk soal ketiga. Jadi soal pertama 2 itu adalah sama, kurang lebih sama. Soal ketiga ini agak berbeda. Oke. Saya pikir soal 3 aman ya. Kita lanjut. Soal ketiga. Nah, soal ketiga adalah sebuah kumparan memiliki luas 20 cm pangkat 2 dengan jumlah lilitan 1000. Jika induksi magnet kumparan berkurang sebesar 5 Weber per meter pangkat 2 dalam waktu 2 sekon, tentukan GGL yang timbul. Nah, kita coba lihat apa sih yang diketahui dari persamaan. Yang pertama, nilai A 20 cm pangkat 2 kalau kita rubah dalam bentuk meter pangkat 2 itu adalah 20 kali 10 pangkat min 4. Karena cm ke meter adalah 10 pangkat min 2, berarti 10 pangkat min 2 berpangkat 2 diperoleh adalah 10 pangkat min 4. Sehingga diperoleh 20 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2. N adalah 1000 lilitan, delta B karena dia mengatakan ada perubahan flux sebesar. Artinya sudah ada nilai delta B yaitu minus 5 Weber per meter pangkat 2. Delta T adalah 2 sekon. Berapa sih nilai GGL induksi atau nilai epsilon? Nah, kita pakai rumus di perubahan flux tadi. Bahwa epsilon adalah minus NA delta B delta T.
Nah, kita tinggal masukkan nilainya minus 1000 dikali 20 karena A-nya adalah 20 dikali 10 pangkat min 4. 20 kali 10 pangkat min 4 nilai A dikali min 5 per 2. Oke. Ini 10 pangkat 3. Ini 2 dengan 2 sudah bisa, berarti 10 pangkat 5. Ya. Sehingga diperoleh tersisa 5 pol. Ini. Min dengan min ketemu ya positif. Sehingga diperoleh nilai 5 volt. Cukup mudah tuh soal ini ya. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang tertera pada soal. Ini untuk perubahan kumparan yang berinduksi magnetiknya. Saya punya soal yang cukup menarik. Ini sudah kategori soal HOTS. Karena kita ketika tadi adalah waktu yang cukup singkat dalam variabel T, artinya hanya membahas tentang perubahan waktu. Sekarang bagaimana kita hubungkan dalam persamaan cosinus. Misalnya berapa sih turunan dari sin dan berapa sih turunan dari cos. Yang jelas kita pahami yang cukup dasar adalah turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin. Nah, saya punya soal. Sebuah kumparan dengan luas penampan 10 cm pangkat 2. Hambatannya 100 ohm, terdiri dari 1000 lilitan. Berada dalam medan magnet homogen yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan. Besar induksi magnet berubah-ubah menurut persamaan B sama dengan 10 pangkat min 4 sin 2000 T dalam satuan SI. Hitung besar induksi maksimum yang timbul pada kumparan. Nah, kita bisa lihat, kita coba bahas soal ini. Yang pertama yang diketahui adalah 10 A sama dengan, atau luas penampan sama dengan 10 cm pangkat 2. Kalau kita rubah menjadi meter pangkat 2, seperti tadi, diperoleh 10 kali 10 pangkat min 4. Sehingga diperoleh 10 pangkat min 3. Kan ini pangkat 1 ya. Sebenarnya ada nilai 1 di sana. Sehingga diperoleh A atau luas penampan adalah 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. R adalah 100 ohm, N adalah 1000 lilitan, B adalah ini 10 pangkat min 4 sin 2000 T. Oke, kita coba selesaikan. Persamaannya yang pertama kita bahas karena ini adalah waktu yang cukup singkat, maka kita menggunakan persamaan GGL sama dengan minus N D plus DT. Jadi kalau dia dalam waktu yang cukup singkat, pakai rumus yang diferensial atau rumus turunan. Kita masukkan nilainya, karena dia fluxnya adalah ada nilai B dan A, maka flux itu kita rubah menjadi GGL induksi sama dengan minus N dBA dt. Tinggal kita masukkan. Ini bisa dipindahkan. Ini bisa dipindahkan ke depan. Nilai A. Kenapa? Karena tidak perlu diturunkan sebentar. Karena dia nilainya sudah ada. Oke ya. Berikutnya, tinggal kita masukkan nilai min 1000 dikali 10 pangkat min 3 turunan dari 10 pangkat min 4 sin 2000 T dt. Yang perlu sangat dipahami yang ini. Bagaimana sih cara menurunkan? Oke. Sin 2000 T kita harus turunkan dulu adalah 2000 T. Seperti kita bahas sebelumnya, ketika dia terikat variabel T, maka turunannya bilangan itu sendiri. Berarti ini turunnya adalah 2000. Kemudian kita turunkan lagi sin. Sin adalah turunannya cos. Sehingga turunan berikutnya 2000 dikali cos 2000 T. Oke. Itu ya. Jadi kita harus tahu bahwa
turunan dari sin adalah cos, tetapi karena di belakang angka sin juga terikat variabel T, maka kita harus turunkan sebanyak 2 kali. Kita turunkan dulu nilai 2000 T, turunannya adalah 2000, dan turunan dari sin 2000 T adalah turunannya adalah cos 2000 T. Saya pikir setelah kita turunkan diperoleh 2 kali 10 pangkat min 1, karena ini tadi 10 pangkat 3, ini 10 min 3, habis ya? Oke. Tersisa min 2000, 2002 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 4. Jadi 10 min 4, 10 pangkat 3 diperoleh 10 min 1. Oke, jadi yang di depan 1000 dengan 10 pangkat 3 habis, yang di dalam 10 min 4 dikali 10 pangkat 3 itu diperoleh 10 min 1. Maka nilai terakhirnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 kosinus 2000 T. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa sih nilai Emax? Yang diperoleh di atas adalah baru nilai E. Sekarang yang mau dicari adalah Imax, artinya berapa nilai arus maksimum. Maka yang diperoleh pertama nilai GGL, kita harus cari berapa GGL max. Nah, kalau GGL max, kalau nilainya di sini, ini maksimalnya adalah 1, karena diperoleh nilai maksimum itu plus minus 1, karena kosinus. Berarti nilai maxnya adalah 1. Jadi semua yang di dalam kurung kosinus 2000 T itu adalah nilainya 1. Sehingga diperoleh Emax sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 volt. Bisa ya? Jadi kalau dia meminta nilai maksimum, maka nilai cos itu adalah plus minus 1. Kita ambil maksimumnya yaitu nilai 1. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 1, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 volt. Nah, yang ditanyakan di soal adalah hitung besar induksi maksimum yang timbul pada kumparan. Artinya, I-nya kita masukkan, maka I max sama dengan GGL max per R, karena I sama dengan GGL per R, atau biasa rumus dasar adalah I sama dengan V per R. Sehingga diperoleh, saya masukkan nilainya 2 kali, saya masukkan nilainya M max yang sudah GGL max yang sudah diperoleh 2 kali 10 pangkat min 1, nilai R tadi adalah 100. Maka 2 kali 10 pangkat min 1 per 100. Oke. Maka diperoleh nilai terakhir adalah 2 kali 10 min 3. Ini kan sebenarnya bisa diuraikan. 2 kali 10 pangkat min 1 per 10 pangkat 2. Karena 100 itu adalah 10 pangkat 2 atau 10 kali 10. Saya naikkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 1, naik menjadi 10 min 2. Sehingga diperoleh 2 kali 10 pangkat min 3. Bisa dipahami ya? Jadi rumus ini cukup menarik. Mengapa? Karena yang pertama kita harus pikirkan bagaimana menurunkan nilai B. Kemudian setelah itu diperoleh nilai E, kita harus mencari nilai GGL max. Kemudian kita masukkan ke I max. Oke, kita coba lihat. Jadi berdasarkan persamaan hukum Faraday atau percobaan yang dilakukan oleh Faraday, kita bisa lihat salah satu ilustrasi penerapan hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini cukup banyak diterapkan di bidang listrik. Kita coba lihat pernah lihat motor yang digoyang kemudian menghasilkan lampu, menyala lampu, dan semakin kencang kita menggayuh sepeda maka lampu ikut menyala dengan terang. Oke, kita coba lihat ilustrasi atau penerapan hukum Faraday pada generator sepeda. Oke, kita bisa lihat ketika kita misalnya menggayuh sepeda maka timbul arus bolak-balik, sehingga nanti pada sepeda itu akan menghasilkan sebuah lampu yang menyala cukup dengan menggayuh sepeda.
Nah, bagaimana sih prinsip kerjanya? Kerjanya pada generator sepeda. Jadi pada generator sepeda, gerakan magnet yang mendekati ataupun menjauhi menimbulkan perubahan medan magnet. Jadi muncul perubahan flux. Dengan demikian arus listrik terjadi karena adanya perubahan flux itu. Jadi ketika kita memutar medan magnet pada kumparan, maka terjadi perubahan flux yang menyebabkan terjadi aliran listrik. Yang kedua, prinsip kerjanya, makin cepat perubahan magnet terjadi akibat arus timbul yang semakin besar, artinya kecepatan perubahan flux magnetik mempengaruhi besar kecilnya arus listrik. Jadi kita bisa mengaplikasikan pada, misalnya kita menghubungkan apa yang kita gayuh pada sepeda, kita hubungkan pada sebuah generator sepeda, maka semakin kita kencang menggayuhnya, maka nyalanya akan semakin terang. Jadi kurang lebih seperti ini prinsip kerjanya. Jadi kita menggunakan arus bolak-balik. Jadi kita gayuh ceritanya ini sepeda, maka listrik ini bisa menyala sehingga menghasilkan lampu. Jadi ini adalah salah satu prinsip yang digunakan menggunakan hukum Faraday. Oke, mungkin sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan berdasarkan apa yang Ibu jelaskan, mulai dari bagaimana sih induksi elektromagnetik sehingga menghasilkan sebuah arus listrik, dan kedua adalah bagaimana mengaplikasikan persamaan hukum Faraday ke dalam persoalan-persoalan, baik karena soalnya adalah perubahan flux, baik waktu yang lama maupun waktu yang cukup singkat, maupun pada perubahan medan magnet. Baik, adapun kesimpulan pada hari ini, yang pertama bahwa besar gejel induksi pada ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan flux. Jadi semakin besar lajunya, maka gegelnya besar. Kemudian artinya apa? Yang pertama, ketika kecepatan masuk ke dalam flux, maka medan magnetnya itu cepat. Kemudian flux magnetik adalah kecepatan garis-garis gaya dalam medan magnet. Artinya flux magnetik yang berada pada permukaan lebih luas, kerapatannya lebih rendah dan kuat, magnetiknya lebih lemah. Sedangkan pada permukaan lebih sempit, kerapatan fluxnya akan kuat dan medan magnetnya ikut kuat atau lebih tinggi. Jadi kuncinya adalah kecepatannya, kemudian kerapatan kumparan. Mungkin demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa selalu semangat belajar, terus mengulang, karena sejatinya belajar itu adalah sebuah proses pengulangan. Semakin kita rajin mengulang, maka kita akan semakin paham. Karena tidak ada orang sukses tidak berawal dari pemula. Demikian pada hari ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi pelajaran fisika yang lebih asik dan menyenangkan. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.